Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini, kalau kita terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang-orang, tentu akan berbahaya. Sehingga sahabat kita dalam keseharian tentu kita akan menggunakan masker. Kali ini di hari Minggu kita akan mengisi waktu luang kita yang tentunya kegiatan ini akan jauh dari virus corona. Sehingga sekali lagi kita tidak akan menggunakan masker. Kegiatan kita kali ini kita akan menuju ke lahan, kita akan coba mengisi waktu luang di hari Minggu yang jauh dari virus corona, yaitu kita akan bertanam jagung. Yuk kita ikut menuju. Baik, kita akan coba mereview jagung yang kita tanam varietas P27 Gajah. Ini kita tanam menggunakan sistem double row. Double row itu maksudnya adalah untuk memaksimalkan hasil karena bertambahnya jumlah pohon di lahan yang terbatas dari sistem penanaman sebelumnya. Nah, ini antar row, jadi jaraknya hanya 12. Jadi yang kelihatan ini sebetulnya adalah barisnya 2 atau double row, yaitu jarak antar pohon 12. Kemudian antar row itu seperti ini jaraknya 110. Sehingga kenapa harus begini, di samping dia memaksimalkan hasil karena bertambahnya jumlah pohon. Kita ingin membuat sensasi bahwa dengan double row dengan jarak 110 antar row, artinya kita membuat sensasi bahwa jagung ini semuanya berada di pinggir. Nah, kemudian dengan jarak yang cukup luas ini, maka proses fotosintesis karena masuknya sinar matahari sangat maksimal. Jadi jagung ini umurnya kurang 2 hari 1 bulan. Alhamdulillah. Ikhtiar kita diberkati, punya kurang 2 hari 1 bulan. Kita hanya memberi treatment ikhtiar. 10 hari pertama kita semprot dengan POC NASA, pupuk cair organik. Kemudian 15 hari kita pupuk yang pertama dengan NPK. Kemudian 5 hari lagi kita susul dengan kita beri treatment CVT dicampur dengan ganda sildi atau pupuk daun, sehingga ya kita lihat alhamdulillah hasilnya cukup maksimal. Jadi ini penampakannya antar row yang sesungguhnya ada 2 baris dengan jarak 12 ini sudah tidak kelihatan lagi. Jadi seolah-olah hanya ada 1 pohon saja, padahal sesungguhnya yang kelihatan ini adalah 2 baris yang kita sebut dengan double row. Jadi seperti ini kondisinya dengan umur 1 bulan kurang 2 hari, baru 1 kali pupuk NPK ditambah dengan treatment POC NASA. Ya, ini tingginya sudah sedada. Baiklah, kita amati kondisi jagung yang kita tanam dengan sistem double row.
di mana jagung ini umurnya sekarang 45 hari setelah tanam. Baru saja selesai kita lakukan pemupukan yang ketiga. Keuntungan yang kita dapatkan sekali lagi dengan kita coba sistem double row. Kenapa? Karena jarak double row yang antar row ini 110 cm memungkinkan kita dengan leluasa melakukan perawatan, di mana umur jagung yang 45 hari ini rentan sekali diserang oleh hama penggerek batang, sehingga di umur segini kita dengan mudah melakukan perawatan. Kenapa? Karena kita saksikan dengan jarak 110 cm antar row, antar baris, di mana bentangan daun jagung yang kurang lebih 60 cm ini tidak ketemu antar row, sehingga kita dengan leluasa dengan mudah masuk ke dalamnya untuk melakukan perawatan. Keuntungan yang berikutnya adalah dengan sistem double row kita membuat sensasi jagung semuanya berada di pinggir. Kenapa? Karena sinar matahari yang masuk ke dalamnya sepanjang hari, sehingga proses fotosintesis sempurna sekali, di mana bentangan barisnya sengaja kita buat membujur dari timur ke barat, sehingga dengan double row, dengan bentangan yang dari timur ke barat, matahari dari terbit sampai dengan terbenam sangat leluasa masuk sampai ke pangkal pohon. Kita saksikan sangat terang benderang karena sinar matahari dengan leluasa. Kemudian keuntungan yang berikutnya kita amati, jadi tumpukan jerami yang ada di sela-sela row ini tidak kita bakar, tetapi kita biarkan menumpuk. Kemudian ini akan menjadi humus kembali. Kita coba kalau kita buka, jadi di bawah tumpukan jerami ini karena lapuk, jadi akar serabut jagung di dalamnya banyak sekali. Kita lihat putih sekali semuanya. Nah, ini memungkinkan jerami ini menjadi pupuk kembali. Jadi proses pelapungannya sama sempurna karena matahari sangat leluasa masuk ke dalamnya. Baik, sekarang kita coba melakukan perbandingan dengan jagung di lahan berikutnya, di mana jagung ini kita tanam dengan jarak 70 cm. Apa yang terjadi kemudian di umur yang sama, umur 45 hari setelah tanam, sangat kesulitan kita lakukan perawatan, melakukan pemupukan, penyemprotan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di jarak yang 70 bentangan antar daun ketemu, sehingga memungkinkan kita untuk masuk ke di sela-selanya sangat sulit. Ya, kita lihat bentangan daun, sehingga ini sangat susah untuk kita masuk. Jadi sangat berbeda jauh dengan sistem double row yang kita coba penanam di lahan yang satunya tadi, dimana keuntungan yang kita dapatkan karena sampai dengan umur panen pun kita sangat mudah melakukan perawatan. Baik, ini penampakan jagung yang kita tanam dengan sistem double row, di mana antar pohon jaraknya hanya 12 cm. Kemudian penampakan yang ada di sela yang cukup lenggang ini itu antar row jaraknya 110 atau 1,10 m. Kenapa kita buat terlalu renggang? Jawabannya adalah pertama tentu karena ingin memudahkan kita dalam perawatannya, karena kita tahu bentangan daun itu hanya 65 cm, sehingga daun antar row itu, antar pohon tidak ketemu, sehingga kita dengan leluasa memberi treatment atau pengobatan dan perawatan. Kemudian yang berikutnya tentu kita ingin memaksimalkan terjadinya proses fotosintesis, yaitu memudahkan sinar matahari untuk masuk ke dalam sela-sela pohon jagung hingga menyentuh sampai ke pohonnya. Baiklah, penampakannya ini umur 50 hari setelah tanam. Kita memberi pengairan yang ketiga setelah kita lakukan pemupukan yang terakhir. Kita lihat di sela-selanya, jadi bekas jerami padi kita tidak bakar, tapi kita tumpuk di dalam baris antar row-nya, sehingga memudahkan
kesuburan tanah berlipat karena terjadinya pelapukan jerami, sehingga akar serabut jagung kita lihat banyak bertebaran di bawah jerami. Jadi fungsi jerami di samping menyuburkan tanah tentu menghambat tumbuhnya gulma-gulma pengganggu yang ada di sela-sela. Oke, kita amati kondisi jagung kita yang umur 45 hari setelah tanam dengan kita tanam sistem double row. Kita melihat ini buahnya. Saya berdiri di samping pohonnya, dimana tinggi saya yang 168 cm. Kemudian buahnya saya harus meluruskan tangan seperti ini. Kira tingginya seperti itu di umur 45 hari setelah tanam. Kenapa bisa kondisinya begitu sehat? Sekali lagi, mungkin salah satu faktornya adalah kita tanam dengan sistem double row adalah sinar matahari sangat leluasa masuk ke sela-selanya yang jarak antara 110 cm. Demikianlah berbagi pengalaman bertani jagung. Selamat beraktivitas di lahan jagung untuk sobat-sobat yang lainnya. Terima kasih.